Hai, apa kabar? Terima kasih kamu sudah mengklik video aku. Di video kali ini, aku akan membahas tentang pengantar ilmu sejarah dengan subtemanya mengenai konsep manusia, ruang, dan waktu. Simak terus penjelasannya. 3 unsur penting dalam sejarah. Kira-kira apa saja sih 3 unsur penting dalam sejarah? Sebelumnya aku akan memberi umpan ya, persepsi mengenai 3 unsur penting dalam sejarah. Nah, misalnya kamu itu curhat tentang masa lalu kamu ke teman kamu. Pastinya kamu akan membahas atau menceritakan 3 unsur penting dalam sejarah kamu, dalam peristiwa yang sudah kamu lalui. Apa saja? Pastinya kamu akan menceritakan tentang manusia, berarti siapa yang sedang kamu ceritakan itu. Kemudian ruang ini berarti di mana peristiwa itu terjadi. Jadi pengalaman kamu yang sedang kamu ceritakan itu kira-kira di mana. Kemudian waktu, ini berkaitan kapan, ya, kapan peristiwa itu terjadi. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah, 3 unsur penting ini tidak boleh hilang. Atau kita sedang berbicara sejarah, pastinya kita akan berbicara 3 unsur penting ini, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut, kalian amati gambar peristiwa sejarah ini. Nah, ini adalah peristiwa ketika Presiden Soeharto saat mengumumkan mundur dari jabatannya. Nah, pertanyaannya, kira-kira 3 unsur penting dalam sejarah dalam peristiwa ini apa saja? Di sini manusianya, berarti ini siapa? Ruangnya, berarti di mana? Kemudian unsur waktunya, berarti kapan? Silakan dijawab. Ya, jadi unsur manusia di sini yaitu tokoh atau pelaku sejarah. Di sini ada Presiden Soeharto dan Wakil Presiden B.J. Habibie yang nantinya setelah pengumuman mundur dari jabatan akan digantikan oleh B.J. Habibie dan Indonesia memasuki masa reformasi. Kemudian unsur yang kedua yaitu ruang. Nah, peristiwa ini terjadi di mana? Ternyata pada saat mengumumkan pengunduran diri Presiden Soeharto ini dibacakan di Istana Merdeka. Jadi ruangnya, tempatnya itu di Istana Merdeka. Kemudian unsur waktunya. Kapan peristiwa ini terjadi? Terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Jadi gambar ini sudah menggambarkan mengenai 3 unsur penting dalam sejarah. Nah, yang pertama manusia. Manusia ini kalau dalam sejarah itu ada 2 ya. Jadi sebagai objek dan sebagai subjek. Perbedaannya apa sih? Kalau manusia sebagai objek itu, manusia itu terlibat dan merasakan akibat dari berbagai peristiwa sejarah. Jadi menceritakan peristiwa sejarah kejadian. Nah, kalau manusia sebagai subjek, dalam arti setiap tindakan dilakukannya menentukan arus kesejahteraan
kesejarahannya. Jadi manusia ini menjadi tokoh atau pelaku sejarahnya. Itu kalau manusia sebagai subjek. Nah, dengan kata lain, manusia dalam sejarah selain sebagai produk juga merupakan pencipta dalam peredaran waktu sejarah. Jadi kalau kita bicara diri kita atau manusia secara individu, kita juga bisa menciptakan sejarah diri kita sendiri, ya. Yang kedua adalah konsep ruang atau dimensi spasial. Maksudnya apa? Konsep ruang berarti lokasi tempat terjadinya peristiwa dan kejadian sejarah. Ya, jadi di mana peristiwa itu terjadi, ya? Di mana? Kemudian atau juga peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu yang selalu berlangsung pada batasan ruang atau tempat tertentu. Jadi unsur ruang ini menjadi tempat terjadinya peristiwa. Ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Jadi sejarah itu bersifat non-fiksi, ya. Unsur yang ketiga adalah konsep waktu atau dimensi temporal. Maksudnya adalah konsep waktu memiliki dua jenis dalam maknanya, yaitu makna denotatif yang berarti waktu dalam satu kesatuan seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan lainnya. Maksud dari makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Nah, sedangkan makna konotatif yaitu konsep waktu sebagai suatu konsep. Jadi makna kias. Contohnya misal ya, kamar kecil. Kalau masa sebelumnya kamar kecil itu makna denotatifnya itu kamar yang berukuran kecil. Tetapi seiring berkembangnya peradaban, berkembangnya waktu, kamar kecil ya punya makna konotatif, yaitu apa? Kamar mandi, seperti itu. Jadi adapun waktu ini akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi atau perjalanan hidup manusia. Jadi sejarah manusia itu tidak dapat terlepas dari waktu. Ya, nanti akan lebih jelasnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe and share.